Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Dan kali ini Bob berada di Pati, tepatnya di Desa Sani, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Ini tempat ini memiliki sejarah untuk Kabupaten Pati karena di sini dimakamkan beliau makam Pragolopati. Pragolopati merupakan putra dari Adipati Wasis Joyokusumo atau Adipati Pragolo pertama. Sedangkan Pragolopati ini merupakan Adipati Pragolo II. Ini tempatnya sejuk dan nyaman, agak tinggi, ya di atas bukit kecil kawan-kawan sekalian. Di sini dimakamkan beliau Adipati Pragolopati. Ini merupakan benda cagar budaya makam Pragolopati. Bob akan menuju ke sana. Assalamualaikum ya ahla diyar. Disinilah dimakamkan tokoh pembela Pati yang pada tahun 1627 di era Sultan Agung terjadi pertempuran atau tepatnya Mataram menggempur Pati dan mengakibatkan gugurnya Adipati Pati, yaitu Adipati Pragolopati. Dan Adipati Pragolopati merupakan adik ipar dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Bagaimana ceritanya sampai Adipati Pragolo yang merupakan adik ipar dari Sultan Agung bisa terbunuh di tangan kakaknya sendiri, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pasukan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau juga dimakamkan. Di samping makam beliau terdapat berbagai makam ini. Dan tempatnya ini sejuk sekali kawan-kawan sekalian. Pohon-pohon besar, pohon asem lihatnya, menutupi beliau. Beliau Adipati Pragolopati gugur dalam rangka mempertahankan harkat martabat kewibawaan dari rakyat Pati. Dan beliau menjadi korban daripada sebuah konspirasi, sehingga tanpa disadari dari Sultan Agung tersulut akan hasutan dari salah satu pembantunya. Baiklah kawan-kawan sekalian, dari tempat ini Bob akan bertutur secara singkat tentang sejarah Adipati Pragolopati. Setelah Bob sebelumnya menelusuri ayah beliau, yaitu Wasis Joyokusumo di Gunung Pati, dan kemudian kakek beliau Ki Ageng Penjawi dan buyut-buyut beliau, yaitu Ki Ageng Ngerang I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut kawan-kawan sekalian, dan salam ngopi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, saat ini Bob berada di dalam sebuah komplek makam di Desa Sani, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Disinilah dimakamkan beliau, sosok yang sangat dihormati, disegani, dan membawa harga diri, menjunjung harkat martabat rakyat Pati kala itu. Dan insya Allah sampai saat ini beliau sangat dihormati karena tadi apa yang telah dilakukan oleh beliau, yaitu Adipati Pragolopati atau dikenal dengan Adipati Pragola II. Dan Bob
sebelum ke sini, Om Bob telah datang ke leluhur-leluhur beliau, di antara ke yang buyut beliau, yaitu Ki Ageng Ngerang I di Juwono. Kemudian Om Bob datang ke yang beliau, yaitu Ki Ageng Penjawi, dan di ayah beliau, yang dimakamkan di kota Semarang, tepatnya di Gunung Pati. Setelah dari Gunung Pati, Om Bob kembali ke Pati ini untuk menyisir dan menelusuri keberadaan sejarah, jejak-jejak sejarah Adipati Pragulo. Dan saat ini Om Bob tepat berada di atas Om Bob dengan penuh rasa hormat makam beliau Adipati Pragulo Pati atau Adipati Pragulo II. Kawan-kawan sekalian, kisah daripada Adipati Pragulo II ini hampir sama dengan ayah beliau, yaitu Adipati Pragulo I atau Wasis Joyokusumo. Karena keduanya sama-sama nanti berseteru dengan Mataram, namun di era yang berbeda. Kalau Wasis Joyokusumo itu berhadapan dengan Mataram dikala dipimpin oleh Panembahan Senopati, berhadapan dengan kakak iparnya sendiri, karena Panembahan Senopati merupakan kakak ipar dari Wasis Joyokusumo. Sedangkan kalau Adipati Pragulo Pati ini berkonflik dengan Mataram, namun di era Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan sama-sama beliau berhadapan dengan kakak iparnya, karena Adipati Pragulo Pati ini merupakan adik ipar dari Sultan Agung. Bagaimana ceritanya kawan-kawan sekalian? Om Bob akan mereview sedikit tentang sejarah beliau dari berbagai sumber. Ini di dalam karangan The Graph itu kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan pertama Islam ya di Nusantara ini. Di dalam penulis itu juga ada ini, ada tentang sejarah Pati, dan juga beberapa buku babat dan beberapa catatan-catatan dari yang Om Bob baca di artikel-artikel di Wikipedia dan di Google. Kawan-kawan sekalian, Adipati Pragulo II ini merupakan putra daripada Adipati Wasis Joyokusumo. Pada tahun 1600, ini ayah beliau ini ada berkonflik dengan Panembahan Senopati, dan ini sudah pernah Om Bob sampaikan dalam konten sebelumnya, hingga nanti beliau Wasis Joyokusumo itu berada di Gunung Pati. Kala itu hipotesa Om Bob, Adipati Pragulo Pati tidak kembali ke Pati, namun menurut analisa Om Bob, beliau memang sengaja diasingkan atau dibuang oleh Panembahan Senopati karena berseteru atau memiliki atau dianggap menentang dengan Mataram. Kala itu Wasis Joyokusumo mengatakan bahwa Pati setara dengan Mataram. Walaupun pemicu awalnya adalah menikahnya Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah, sehingga ada kekhawatiran dari Wasis Joyokusumo akan nasib dari kakaknya, yaitu Ibu Ratu Waskito Jawi, dan keponanya yaitu Mas Jolang, sehingga beliau mulai menjaga hubungan dengan dengan Mataram, termasuk tidak pernah sowan, hingga puncaknya adalah tahun 1600, 1 tahun sebelum Panembahan Senopati itu, Pati ngeluruk ke Mataram, sehingga beliau tidak kembali ke Pati tapi di Gunung Pati. Analisa beliau waktu itu, beliau memang sengaja dibuang karena kesalahannya, dan Pati diserahkan kepada putranya, yaitu ini Pragulo Pati ini. Namanya Om Bob mencari nama asli beliau itu sampai sekarang Om Bob belum tahu. Mungkin kawan-kawan kalian bisa membantu Om Bob ya kalau ada informasi tentang Adipati Pragulo Pati ini. Ketika kepemimpinan Pragulo Pati ini, beliau sama persis dengan bapaknya. Beliau membangun membangun Pati dengan kuat, disegani dengan kuat, termasuk angkatan perangnya, termasuk prajurit-prajurit Laskar Pati. Dan saat itu Pati menjadi kadipaten yang sangat disegani oleh kadipaten lain. Tidak ada yang berani kepada Pati dan belum terkalahkan. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, Pati saat itu dikala Sultan Agung merupakan salah satu kadipaten terluar yang menjadi pusat pertahanan Mataram di bagian sisi utara karena kekuatan Pati. Dan
Adipati Pragulo Pati ini karena harga diri yang kuat untuk menyetarakan bahwa Pati itu bukan bawahan dari Mataram, beliau memang jarang sekali datang menghadap Pisowanan kepada Mataram. Dan ini selama ini dibiarkan oleh beliau Sultan Agung. Karena pertimbangan tadi itu. Satu, karena adiknya sendiri, adik iparnya. Kemudian yang kedua, karena Pati merupakan salah satu penopang kekuatan militer Mataram di Pati ini. Beliau menikah dengan adik Sultan Agung yang bernama Raden Ayu Tula atau nanti bergelar Ratu Sekarmas. Raden Ayu Tula ini merupakan adik dari Sultan Agung, kelihatannya berbeda ibu. Raden Ayu Tula ini adalah putra Anyokrowati, Panembahan Anyokrowati dengan ibu Tulung Ayu dari Ponorogo. Kalau Sultan Agung ini merupakan putra Anyokrowati, Panembahan Anyokrowati dengan ibu Dyah Banowati. Nanti adik satu ibu satu bapak Sultan Agung itu adalah Putri Wandansari yang menikah dengan Raden Pekik, ya, Pangeran Pekik dari Surabaya. Kembali ke beliau. Beliau kira-kira ada beberapa tahun, kawan-kawan sekalian, beliau tidak sowan kepada Mataram, dan ini memang dibiarkan, walaupun menjadi perhatian dari Sultan Agung. Puncaknya, kawan-kawan sekalian, Pati pernah berselisih dengan Kadipaten Jepara. Jepara saat itu dipimpin adipatinya adalah Ki Laksana, ya, Ki Laksana, Patih Laksana atau Ki Laksana atau Tumenggung Laksana. Adipati Pragolapati meluluh lantakkan Jepara, mengobrak-abrik Jepara dengan dibantu oleh 6 pembantu-pembantunya Tumenggung Pati. Dan ini, kawan-kawan sekalian, dilaporkan oleh Tumenggung Laksana kepada Mataram. Saat itu Mataram, beliau Tumenggung Laksana ditemui tidak oleh Sultan Agung, tapi ditemui oleh salah satu Tumenggung. Dan ini termasuk kepercayaan daripada Sultan Agung. Dan ini sangat terkenal dalam sejarah Mataram, yaitu Tumenggung Indranata, Tumenggung Indronoto. Kawan-kawan mungkin sudah banyak yang membaca atau mendengar bahwa di pemakaman Imogiri itu ada, di anak tangga itu ada potongan-potongan tubuh. Di beberapa anak tangga itu adalah tubuh daripada Tumenggung Indronoto karena kesalahan-kesalahan Indronoto termasuk nanti menghasut antara Pati dengan Mataram. Karena bujukan dari VOC. Obab akan ceritakan secara ringkas. Tumenggung Indronoto itu merupakan atau namanya Ngabehi Mertojoyo, ya. Tumenggung Indronoto itu merupakan nama aslinya adalah Ngabehi Mertojoyo dan merupakan putra dari Tumenggung Patih kesayangan Sultan Agung, yaitu Patih Wiroguno. Ini Tumenggung Indronoto itu merupakan putra daripada Tumenggung Wiroguno. Jadi kesalahan dari Indronoto ini, kawan-kawan, yang pertama adalah menghasut Sultan Agung. Karena hasutan dari VOC, beliau mengadu domba antara Pati. Kisahnya ketika Pisowanan Agung di Lebaran itu menanyakan bahwa salah satu bupati yang tidak hadir ke Mataram adalah Adipati Pragolapati ini. Dan saat itu menurut buku babat Keraton Mataram ini, Indronoto melaporkan bahwa Pati bersiap-siap memperkuat armadanya, armada militernya untuk menyerang Mataram. Dan ini sebagai test case, Pati telah menyerang meluluh lantakan Jepara. Saat itulah murka Sultan Agung Hadjokrokusumo dan Sultan Agung merahkan pasukannya untuk mengepung Pati. Ini terjadi tahun 1627. 1 tahun sebelum penyerangan Mataram ke Batavia. Ini. Di pertempuran tahun 1604 Agustus 1627 beliau gugur. Kena tombak dari
pusaka Sultan Agung, yaitu Kiai Baru. Kiai Baru ini diserahkan oleh lurah siapa lupa namanya. Kemudian oleh lurah tersebut dilemparkan kena tubuh daripada Adipati Pragulo. Adipati Pragulo ini dibantu oleh 6 tumenggungnya. Lupa namanya kawan-kawan sekalian. Dan ini gugurlah beliau Adipati Pragulo. Padahal tidak ada niat sedikit pun dari Adipati Pragulo untuk menentang, apalagi menyerang Mataram. Namun karena pendirian yang kuat bahwa Pati itu adalah setara dengan Mataram, seperti warisan dari ayah beliau, menjaga harkat martabat rakyat Pati. Beliau tidak datang ke Mataram bukan berarti menentang Mataram. Dan penyerangan, pertempuran antara Mataram dengan Pati ini korbannya luar biasa. Dari kedua belah pihak, baik kerugian harta maupun nyawa. Laskar-laskar Pati, ribuan laskar Pati yang meninggal, pun demikian dengan laskar-laskar Mataram. Ini yang membuat sedih Sultan Agung Hanyakrokusumo. Dan Sultan Agung Hanyakrokusumo ini kemudian menanyakan kepada adiknya, Raden Ayu Tula ini, kenapa, alasan apa mengakibatkan suaminya mau memberontak Mataram, dan saat itulah Raden Ayu Tula menyampaikan berita yang sebenarnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk tentang Pati. Namun akhirnya nanti diketahui bahwa yang menghasut adalah Indronoto, karena Indronoto ini nanti membuat kesalahan lagi, yaitu membocorkan informasi-informasi penting tentang penyerangan Mataram ke Batavia di tahun 1629 dengan menginformasikan lumbung-lumbung persediaan pangan Mataram di sepanjang pesisir utara Jawa. Sultan Agung nanti mengetahui tentang Indronoto yang membocorkan, dan Indronoto nanti dihukum dengan dimutilasi tubuhnya, dibuang di berbagai tempat. Ini menurut beberapa sumber. Kepalanya ada ditanamkan di Batavia sebagai peringatan kepada VOC. Kemudian bagian tubuh lain dilempar ke laut kakinya, badannya ditanam di Imogiri. Berkaitan dengan itu kawan-kawan sekalian, ini Opop akan menganalisa sedikit. Imogiri ini dibangun oleh Sultan Agung itu kira-kira tahun 1632. Jadi 3 tahun setelah penyerangan yang gagal Mataram ke Batavia tahun 1629. Tahun 1632 Sultan Agung membangun Jembatan Imogiri. Berarti kalau memang benar mutilasi tubuh dari Indronoto itu ada di Imogiri, berarti hukuman itu terjadi kira-kira tahun 1632. Berarti diketahuinya hasutan Indronoto, mengadu dombanya Indronoto antara Pati dengan Mataram itu diketahui ya 4 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, tahun 1627 sampai tahun 1632, 5 tahun. Tidak serta-merta setelah penyerangan Pati diketahui biang keladi atau penghasutnya adalah Indronoto. Seandainya ini yang dimakamkan di tangga Imogiri itu adalah Indronoto. Karena sekali lagi Imogiri itu dibangun tahun 1632. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, setelah penyerangan Mataram, Sultan Agung ke Pati ini, tidak serta-merta langsung diketahui penyebab marahnya Sultan Agung ini karena hasutan Indronoto. Mungkin Sultan Agung baru mendengar bahwa yang menghasut Mataram dan Pati itulah Indronoto ya setelah itu. Setelah penyerangan ke Batavia, baru intelijennya menyampaikan ternyata Tumenggung Indronoto ini berkhianat kepada Mataram dengan dosa-dosanya. Yang pertama adalah menghasut, mengadu domba antara Pragulo Pati dengan Sultan Agung, kakak iparnya sendiri, sehingga Sultan Agung marah dan menggempur Pati dengan korban yang luar biasa banyaknya. Yang kedua adalah membocorkan informasi-informasi keberadaan lumbung-lumbung Mataram di sepanjang pantai utara. Ini karena sekali lagi Panembahan Sultan Agung itu membangun Imogiri itu tahun 1632. Ya kira-kira 12-13 tahun sebelum beliau meninggal itu tahun 1645. Beliau memang sudah merencanakan membangun
pemakaman untuk beliau dan keturunan-keturunan beliau di Mogiri. Dan itu dibangun tahun 1632. Sebelumnya membangun makam dulu, yaitu di Giriloyo, namun ditinggalkan. Karena Giriloyo sudah dipakai dulu oleh ibu beliau dan paman beliau, yaitu ibu beliau adalah Ibu Diah Banowati dan paman beliau adalah Pangeran Juminah. Umbo pernah bahas itu. Itulah kawan-kawan sekalian, beliau Adipati Pragola II menjadi korban konspirasi hasutan daripada Patih Indronoto yang dijanjikan mendapatkan pangkat, jabatan, dan penghargaan-penghargaan lain dari VOC sehingga rela mengadu domba, mengorbankan bangsanya sendiri, yaitu Mataram dan Pati. Beliau gugur dengan mempertahankan harga diri Pati. Kalau ayah beliau, yaitu Wasih Jiwa Kusumo itu datang ke Mataram, tapi beliau didatangi Mataram. Sultan Agung datang dari Mataram ke Pati dan menghajar Pati, dan itu sangat membekas di rakyat Pati. Bahkan pernah ada cerita tutur atau getok tular, sampai-sampai orang Pati itu, orang Pati ini melarang putra-putranya untuk menikah dengan orang-orang Mataram. Itu dulu kan sekalian. Nah, Mataram apa Jogja nggak tahu. Tapi nyatanya ya orang Pati dapat orang Mataram juga banyak, dapat orang Jogja juga banyak. Itu sekelumit tentang beliau Adipati Pragola Pati. Silsilah beliau jelas, yaitu beliau adalah putra dari Adipati Pragola Pati I, yaitu Wasih Joyokusumo. Wasih Joyokusumo merupakan putra daripada Ki Ageng Penjawi. Ki Ageng Penjawi merupakan putra dari Ki Ageng Ngerang III yang menikah dengan Ratu Ayu Penengah. Ratu Ayu Penengah merupakan putrinya Kanjeng Sunan Kalijogo, sedangkan Ki Ageng Ngerang III merupakan putra dari Ki Ageng Ngerang II. Ki Ageng Ngerang II, makamnya itu ada yang di Butuh, sedangkan Ki Ageng Ngerang II merupakan putra Ki Ageng Ngerang I, makamnya ada di Juwono. Ki Ageng Ngerang I merupakan putra dari Sunan Ngadipolo. Sunan Ngadipolo merupakan putra daripada Maulana Maghribi. Dan itu pernah saya kupas. Itu kan sekalian sekelumit tentang sejarah daripada Adipati Pragola Pati yang gugur mempertahankan harga diri, harkat martabat rakyat Pati. Dan rakyat Pati sangat menghormati beliau, dan beliau beristirahat tenang di sini, dan beliau tidak dimakamkan bersama permaisurinya, yaitu Kanjeng Ratu Sekarmas, ya, adik daripada Sultan Agung dari Ibu Tulung Ayu, Roro Tulung Ayu, Putri Adipati Jeporo. Ya, itu yang dapat Bob sampaikan. Bob mohon maaf kawan-kawan sekalian apabila dalam penuturan ini ada hal yang kurang berkenan, kurang tepat. Ya, karena Bob ini dalam bertutur kadang penuh semangat sehingga tergesa-gesa, dan kawan-kawan sekalian bisa mengkomparasi dan melengkapi apa yang Bob sampaikan ini dengan literatur-literatur yang lain, dan ini memang sudah ada semua sejarahnya, baik di literatur maupun di artikel di Google juga banyak. Namun kita juga harus arif dalam mengkomparasi sejarah ini terkait dengan logis tidaknya alur sejarah itu. Namun yang jelas kita penting sekali untuk belajar sejarah agar kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa sejarah itu. Inilah kawan-kawan sekalian penelusuran Bob terkait dengan sejarah sesepuh Mataram, khususnya dari jalur Ibu Roro Kasihan. Dari Ibu jalur Roro Kasihan, karena beliau ini tadi yang Bob sebutkan itu, Bob lupa bahwa terah-terah yang Bob sebutkan tadi dari mulai beliau Pragola Pati, kemudian Wasih Joyokusumo, Ki Ageng Penjawi, Ngerang II, Ngerang III, Ngerang I, dan Ngerang I ini merupakan suami dari Ibu Roro Kasihan, putri bungsu dari Diah Bondan Kejawan. Dan inilah salah satu sumber mata air daripada tiga serangkai Mataram dan trio Mataram. Karena ayah beliau ini adalah trio Mataram. Kakek beliau adalah trio Mataram, yaitu Ki Ageng Penjawi yang bersama-sama dengan Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pemanahan mengangkat harkat martabat
terah daripada Bondan Kejawan Terah Selo dan Ngenger ke Pajang, sehingga nanti Ki Ageng Penjawi mendapat kekuasaan Kamulian di Pati diteruskan oleh putra-putranya, sedangkan pemanahan membabat Alas Mentalok dan Bedilah Mataram. Itu kawan-kawan sekalian, terima kasih atas perhatian dan atensi kawan-kawan sekalian. Ombo sampaikan terima kasih. Sekali lagi Ombo mohon maaf. Salam udut kawan-kawan sekalian dan salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.